Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Bukan ini ya. Yang keempat kita masuk di akar pangkat dan logaritma. Langsung ya. Mudah-mudahan kita masih bisa. Terima kasih sebelumnya karena sebenarnya ini sesuai surat edaran libur menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih atas kesediaannya. Kita masih semangat belajar, Bu. Apa itu libur? Suaranya? Oke, kita masih nih. pangkat dan logaritma. Yang pertama adalah pangkat. Notasi pemangkatan sangat berfaedah untuk merumuskan penulisan perkalian secara ringkas. Nah, sebagai contoh, 7 yang dikalikan sebanyak 5 kali cukup diringkas dengan 7 pangkat 5, ya kan? 5 yang dikalikan sebanyak 7 kali juga cukup diringkas 5 pangkat 7. 0,3 yang dikalikan sebanyak 0,6 kali juga, ini nggak ada yang ketahan kan? Semuanya bisa masuk ya? Jadi 0,3 pangkat 6. Bisa. Notasi pemangkatan juga berfaedah untuk meringkas bilangan kelipatan perkalian 10 yang nilainya sangat besar atau sangat kecil. Misalkan 100.000 dapat diringkas menjadi 10 pangkat min 5. Begitu pula 1 juta, 10 pangkat 9, 5 juta 5 kali 10 pangkat 9, dan seterusnya. Tadi sudah dipelajari ya. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah pemangkatan bilangan. Bilangan bukan 0 yang berpangkat 0 adalah X pangkat 0 sama dengan 1. Di mana X tidak sama dengan 0. Jadi berapapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Oke? Ikutin? Ya. Bentar ya. Adalah 1 ya, berarti 4 pangkat 0 sama dengan berapa? 1. 25 pangkat 0, 1, ya kan? Nah, bilangan berpangkat 1 adalah bilangan sendiri. Nah, misalkan X pangkat 1 ya adalah S, karena kan dia 1 kali saja. Ya, 3 pangkat 1 adalah 3, 4 pangkat 0, 50 pangkat 1. Ya. 50. Oke, jaringannya jaringannya ini oke kan? Oke. Iya, Ibu putus-putus. Ya, Bu. Oke, Bu. 0 berpangkat sebuah bilangan adalah tetap 0. 0 pangkat X, mau 0 dipangkatkan berapapun ya tetap aja 0. Karena kan misalkan 0 pangkat 3. Berarti kan 0 dikali 0 dikali 0 ya. 0 ya. Betul. Bilangan berpangkat negatif adalah balikan pengalinya atau multiplicate inverse. Nah, misalkan X pangkat min A adalah 1 per X pangkat A. Jadi kalau di atas dia negatif, maka turun ke bawah jadi positif. Tapi kalau di atas positif, ke bawah jadi negatif. Sebaliknya ya. Jadi 3 pangkat min 2, berarti 1 per 3 pangkat 2. 1 per 9, ya kan? Karena 3 pangkat 2 kan 9. Atau kalau kita naik ke atas, jadi 9 pangkat min 1. 1. Nah, kalau 25 pangkat min 2, bagaimana nih? Berarti 2 per 2. ya, 1 per 25 pangkat 1 per 2. pangkat 2. Kemudian yang 9 pangkat min 2, berarti bagaimana? Sama dengan? 1 per 9 pangkat 2. Ya, 1 pangkat 2. Kemudian, ulangi, Bu. Maaf, Bu. adalah diulangin, dari bilangan itu sendiri. Contoh X pangkat A per B adalah X pangkat A akar B. Nah, jadi lihat dari sini. X pangkat A per B adalah X pangkat A akar B. Ya. Nah, kita lihat di contoh diganti bilangan. 3 pangkat 5 per 2. Oh, ini terbalik ya. Berarti ini pangkat 2 per 5 ya. Ini terbalik. Nah, ini iya, Bu. 3 pangkat 2 akar 2. Nah, kemudian soalnya ya, Bu, yang salah. Iya, ini terbalik. Soalnya salah. 4
2/5. Berarti bagaimana penulisan? 4 akar 5. 4 5. akar 2. 4 pangkat 2/5. 42 akar 5. 10 pangkat 4 akar 2 ya. 10 Yang 4 pangkat 2 akar pangkat 2 akar 3 2/3. ya. Bisa ngikutin kah? Ini 9-nya naik ke atas. Ini 9-nya naik ke atas ya. Bila pecahan berpangkat adalah sebagai sumber berpangkatnya X per A dalam kurung A, berarti pembilang dan penyebut adalah dipangkatkan yang sama. Jadi memiliki pangkat yang sama. Misalkan 3/5 2. Berarti 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9 ya. Istilahnya 2 manja. kali 3 9. 5 kali 5 25. Jadinya 9/25. Ya. Nah, kalau yang 2/4 pangkat 2 jadi bagaimana hasilnya? 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 per 4 pangkat 2. 24 per 4. 2 kali 2 Per 4 kali 4 14 per 6 1 per 4. Nah, boleh. 4 pangkat 2. Yang 3/4 pangkat 2 bagaimana? 3 kali 3 9 Per 4 pangkat 2 3 9 per 16. Berarti 9 per 16. Oke. Yang 3/5 pangkat 3. Berarti 3 kali 3 9 5 kali 5 25 125. banyak. udah paham ya? Sekarang kita masuk ke yang ketujuh. Bilangan dipangkatkan lagi adalah bilangan berpangkat hasil kali pangkatnya. Misalkan ini ya, X pangkat A dalam kurung pangkat B. Itu adalah X pangkat A dikali B. Nah, contohnya 3 pangkat 2 dalam kurung pangkat 4. 3 pangkat 2 dikali 4. 2 dikali 4, 8 ya. Jadi 3 pangkat 8. Nah, berarti kalau ini 4 pangkat berapa? 4 pangkat 8. Nah, ini 2 pangkat 2 pangkat 6. pangkat 6. Yang ini 3 pangkat 4. 4. Oke, kemudian bilangan dipangkatkan adalah bilangan berpangkat hasil pemangkatan pangkatnya. Nah, ini pangkat rempel ya. Jadi X pangkat A, A-nya pangkat lagi. X pangkat A pangkat B sama dengan X pangkat C, di mana C-nya adalah A pangkat B. Jadi pangkat rempel. Contoh 3 pangkat 2 pangkat 4. Nah, berarti kita selesaikan pemangkatan 2 pangkat 4-nya. 2 pangkat 4 kan 16 ya. Jadi 3 pangkat 16. Kemudian soal yang ini 4 pangkat 2 pangkat 4. Berarti 4 pangkat berapa? 4 pangkat 16. 16. Ini kan dipangkat. Jadi 4 pangkat 16. 16. Kemudian yang ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 pangkat 9. 2 kan? Berarti 9. Kemudian yang ini 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Bisa ngikutin ya. Ya. Kita lanjut. Nah, untuk perkalian. Nah, X pangkat A dikali X pangkat B dengan basis yang sama ya. Nah, kalau dalam perkalian, pangkat itu ditambah ya. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Jika basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Ya. Jadi 3 pangkat 6. Oke, sekarang untuk 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. 4 pangkat 5. 4 pangkat 5. Oke. Nah, kemudian untuk 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 11. 2 pangkat 11. Kemudian 3 pangkat 11. 3 pangkat 6. Pangkat 6. Pangkat 6. Kemudian yang 10 hasil bilangan berpangkat yang sama ya, tapi basisnya beda. Nah, X pangkat A dikali Y pangkat A sama dengan X dikali Y pangkat A. Jadi kampus untuk bilangan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 adalah 3 dikali 5 pangkat 2. 2 ya. Nah, 2 pangkat 3 pangkat 3 berapa? 6 pangkat 3. 6 Tiga. pangkat 3. Pangkat 3. 5 pangkat 2. 6 pangkat 3. Ini pangkatnya 5 kali 1 4 ya. 6 pangkat 6.
5 pangkat 4. 2 kali 1 pangkat 4. ini sama ya, ini salah, harusnya sama pangkatnya. Kemudian pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 4 kali 2 pangkat 2. 8. Berarti 8 pangkat 2. 2 ya. Kemudian pembagian. Ya. Dalam aturan pemangkatan, jika dibagi, maka pangkatnya dikurangi ya, dikurang. Jadi tahan kan? Semuanya bisa masuk. Oke, kita lanjut ya. X pangkat A dibagi X pangkat A, maaf, ini pangkat B harusnya ya. Adalah X pangkat A min B. Contoh bilang 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 dengan basis yang sama ya, 3. Jadi 3 pangkat 2 dikurang 4, yaitu 1 pangkat min 2. atau 3 pangkat 2. Kalau dikurang bentuk positif. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ada soal ubah ke bentuk positif, berarti ubah ke bentuk positif. Yang sudah positif nggak usah diapa-apain, tinggal ganti yang negatif gitu ya. Karena ini nanti keluar di UTS. Kita lanjut. Oh iya, Bu. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Berarti 4 pangkat 4 pangkat 1. Pangkat 1. Pangkat 1. Oke. 4. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 7. 5 pangkat minus 4. 5 pangkat 4 4. min 4. 5 pangkat min 4 ya. Min 4. Ya, ada yang nggak bisa masuk? Ada yang bisa masuk? Nggak bisa masuk nggak? Nggak ada masalah kan? Nggak ada, Bu. Ada ya, aman Bu, ya? hasil akhirnya berarti yang sampai pangkat atau yang jumlah, Bu? Kalau ujian kita tertulis, biasanya saya minta sampai akhir. Tapi karena ujian kita nanti online, Classroom? dibatasi durasi juga. Jadi nanti kalian rencana saya mau pakai Google Quiz, tapi ada deadline waktu. Jadi kalian harus Kerjanya saat itu juga. Iya. Jadi kalian Oke, Bu. karena pada saat hasilnya kelihatan juga nanti kelihatan urutannya by waktu gitu. Ya kan? Oke, kita lanjut ya. Tadi ini Lanjut, udah. Bu. Yang ini berapa? 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Ya. Kemudian berikutnya. Nah, kalau basisnya berbeda, X pangkat A dibagi Y pangkat A, berarti X per Y pangkat A. Jadi basisnya beda tapi pangkat sama ya. 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Itu adalah 3 per 5. 3 per 5 pangkat 2. atau 9 per 25. Sekarang kalau 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, berapa? 2 pangkat 2. Per 2. Pangkat 2 pangkat 2. Pangkat 2, sorry. Pangkat 2. Pangkat 2 4 per per 2 2. per 2 pangkat 2. Kalau diminta hasil akhir baru kan ada pilihan jawabannya. Nah, dari pilihan jawaban itu kalian bisa lihat apakah sampai hasil akhir atau cukup sampai di pemahaman konsep pemangkatan. Oke? Kalau pilihan ganda ya, Bu. Iya, kalau yang pilihan ganda. Kemudian yang ini jawabannya apa? 2 per 3. 2 per 3 pangkat 2. 2 per 3 pangkat Pangkat 1. Ini pangkat 3. Ini 3 ya ini kan kita tadi sama ya. apa namanya? Oh, kalau beda basis nggak mungkin beda pangkat ya, Bu? Iya, jadi kita akan buat soalnya sudah dimodifikasi dulu ya. Tapi nanti minggu depan kita masuk di fungsi eksponen. Jadi kita masih di konsep dasar. Ya. Oke, Bu. Jadi untuk yang ini masih sama, oke? Masih sama ya. Oke, Bu. Sesuai kaidah dulu. Kemudian yang ini 2 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4, berarti 2 per 2 per 5 pangkat 4. 2 per 5 pangkat 4. Oke, sekarang kita masuk ke akar ya. Nah, akar merupakan bentuk lain dari bilangan berpangkat. Akar dari sebuah bilangan adalah basis yang memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya. Berdasarkan konsep pemangkatan, kita mengetahui bahwa jika bilangan yang sama, misalkan X dikalikan sejumlah tertentu sebanyak A kali, maka kita dapat tuliskan. Jika X-nya sama dengan M, maka X dapat juga disebut sebagai akar pangkat A dari M. Dituliskan seperti ini ya, X adalah ya, M adalah akar pangkat akar A. dari M. Ini pasti sudah bisa ya kalau pangkat sudah bisa. Kemudian
Nah, ini ada bahasan mengenai imajiner. Oh, imajiner kemarin sudah dibahas ya. Jadi kemarin kan sistem bilangan terbagi dua, ya kan? Ada bilangan nyata, ada bilangan hayal atau imajiner. Kalau bilangan nyata, itu secara tegas dapat didefinisikan apakah bilangan tersebut positif atau negatif. Ya kan? Kemarin kan katanya tidak begitu jelas ya, dibagi dua ya, bilangan nyata dan bilangan hayal. Nah, yang bilangan hayal itu adalah bilangan imajiner. Jadi akar negatif. Nah, kalau akar negatif berarti bilangan imajiner. Dia tidak dapat secara tegas dinyatakan positif atau negatif. Jadi kalau misalkan akar min 4, maka jawabannya dia plus minus 2. Ya. Jadi identitasnya gray area, abu-abu, tidak tegas. Nah, kalau yang tegas, apakah positif atau negatif, ya. Jadi nanti kalau di semester 2 ketemu sama akar negatif, kalian sudah paham. Oh ini ya, baru juga sudah, kita lewat aja ya, karena tadi sudah dibahas. Imajiner. Nah, kemudian kaidah pengakaran bilangan. Nah, untuk yang nomor 1, ya, X akar B adalah X pangkat 1 akar B. Ini kan pangkat 1 ya, ini kebalikannya sebenarnya ya. Nah, kemudian kita ambil contoh bilangan 64 akar 3, berarti 64 pangkat 1, ya kan? Pangkat 1, bener nggak? Pangkat 1/3 ini hilang nih. Hilang. Ini hilang, harusnya lengkap ya, pangkat 1/3. Berarti berapa? Jawabannya 4, karena 64 akar 3 adalah 4 pangkat 3. Iya. 64, ya. Kemudian yang ini 9 akar 4 bagaimana? Yang 9 akar 4? 1/4. 9 1/4. 9 1/4. Oke. Kemudian yang 6 akar 3. 6 1/3. 6 1/3. Oke. Kemudian yang nomor 2. X pangkat A akar B. Ini kebalikannya dari yang tadi ya, sebenarnya adalah X pangkat A per B. Kalau dalam bilangan 3 pangkat 2 akar 5, jadi berapa ini? 3 2/5. Oke. Nah, kalau 4 pangkat 4, nah akar ini kalau tidak dinotasikan kosong, berarti dia akar 2 ya. Jadi ini standar kalau kosong. Nah, jadi berapa ini? 4. Ya, 4 per 2. ya 4 pangkat 4/2. Kemudian yang ini 4/2. 5 pangkat 3 pangkat per 2. 2. Ya. Kita lanjut. Kemudian X pangkat A akar B adalah dari perkalian bilangan dari akar-akarnya. Ini adalah X akar B dikali Y akar B. Ini harusnya XY ya. Ini di bawah-bawah. Nah, kita fokus di sini aja. Akar 8,64 akar 3. Nah, berarti kita urai. Di sini juga sama dengan ya, ini perkalian, ini dikali, bukan sama dengan ini dikali. Jadi 8 akar 3 dikali 64 akar 3. 8 akar 3 adalah 2. Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian 64 akar 3 adalah 4. Karena 4 pangkat 3 adalah 64. Jadi 2 ini juga bukan koma ya, dikali ya. Ini titik, ini salah. 2 dikali 4 adalah 8. 8. Ikutin kan? Nah, oke. Ya? Itu 8,64 bener Bu atau 8 dikali 64? Dari ulang dong, Bu. Iya Bu. 8,64. 8,64. Ya, sebentar. Itu kaidah yang ketiga ya. Oh, sebentar. X kali Y, itu XY ya 8,64. Jadi kita pecah ya. Nah, sekarang azan, nggak apa-apa ya kita ini. 16 akar 4, ya kan? 16 akar 4 dikali 256 akar 4. 16 akar 4, berapa jawabannya? 16 1/4. Iya. 2. Itu berarti berapa? 2. Ya. Pelajaran. Karena pangkat 4 itu 16, ya. Ya. Kemudian 256 akar 4. Berapa 256 akar 4?
8. 8 pangkat 4 itu adalah 256. Ya, sambil ditulis ya. Jadi 2 dikali 8 berapa? 2 dikali 4 berapa tadi? 254 ya. 4 pangkat 4 256. 4 pangkat 4 sama dengan 256. Ya, 4 pangkat 4. Jadi 2 kali 4 berapa? 16. 4 16. 2 kali 8 16. 2 kali 4 kali 4, 8. 2 kali 8. 4. Ya. Kan 256 akar 4-nya dapat hasilnya 4 ya. Ya kan? Karena 4 pangkat 4 256. Jadi ini hasilnya 2, ini hasilnya 4. 2 dikali 4 berapa? 8. 8. Nah, kemudian 64 akar 2 berapa? 8. 8. Karena 8 dikali 8 atau 8 pangkat 2 adalah 64. Nah, simpen 8. 625 akar 2 berapa? 625. 64 1 per 2 Ini berapa? kali 625 1 per 2. 25. Kan? Iya. 5. Jadi tadi dapat berapa? Dapat berapa tadi? 8 dikali 8 sama 25. 25. 8 dikali 25 berapa? 200. 100. Terus. Kan dikali 4 aja 100 kan? 200. Ya, 200. 200. Selanjutnya, X per Y akar B adalah ini sama ya. Ini sama. X bagi Y akar B. Ada apa proses yang berulang. Kita langsung aja ke bilangan. 8 per 64 akar 3. Nah, 8 ini akar 3 berapa? 2 ya. Ada 2 Ya. 8. 8 akar 3. Oh iya. 64 akar 3 adalah 4. Karena 4 akar 3 adalah 64. Ya kan? Jadi Ya. hasilnya 2 per 4. Atau 1 per 2. Ya kan? 2 per 4 sama dengan 1 per 2 Iya. atau setengah. Ya kan? Atau setengah. Nah, kemudian Ya. yang ini bagaimana? 125 akar 3 berapa? 5. 5. 5. 5. 3 per 3. Yang 27 5 per 3. 3. 5 per 3 berarti 1. 3. Berarti 27 akar 1, 3 sama 2 dengan per 3 pangkat 3. 1, 2 per 3, Bu. Jadi 5 per 3. 3. 3. 5 per 3. Oke, sekarang yang 16 akar 4. 16 akar 4 berapa? 4 pangkat 2. Karena 4 pangkat 4 2. berapa? 2. 4 ya. 2. 4 kali 14, 2. 256, 4, 4. 256. Berarti 4 pangkat 4. Iya, Berarti yang 2 pangkat 4, Bu. Oke, ya. Iya nggak tuh? Oh iya bener ya? Sekarang yang kelima Oke, ya. pinter. Nah, yang kelima Enggak. pertemuan pengurangan. Belajar tuh. 5 akar 3 plus 2 akar 3 adalah 7 akar 3 ya. Karena akarnya sama, ya enggak? Nah, sekarang Iya. lihat yang ini. Iya. 5 akar Nambahin 5 doang. ditambah 4 akar 5 berapa? 10 akar 5. 10 akar 5. Kemudian yang ini 2 akar 4 ditambah 2 akar 4. 4 akar 4. 4 akar 4. 4. Kemudian yang perkalian. Ini ya. XY akar B. Langsung aja kita ambil soalnya. Ini sebenarnya kebalikan dari yang tadi ya. 8 akar 3 Oh, gitu. kali 64 akar 3. Berarti kan 8 kali 64 akar 3. 8 dikali 64 berapa? 512 12. Ya, akar 3. hasilnya 8. 8. ya. Kalau dipecah satu-satu juga sama aja ya. Iya kan? 2 dikali 4. Ya enggak? 8. Iya. Bu, mau nanya. Yep. Hasilnya pasti bilangan bulat atau bisa desimal, Bu? Nggak Bisa mungkin desimal ya, Bu? Kebetulan aja angkanya cantik. Oh, gitu. Kalau buat latihan pasti dicarinya yang sederhana-sederhana dulu, ya kan? Oh, iya. Iya, Bu. Hmm. Makasih, Bu. Oke, selanjutnya.
Yang ini 16 akar 4 dikali 256 akar 4. Berapa? 16 kali 256. 16 kali 256. Berapa? 4096. 4096 akar 4. Ya, jadi hasilnya berapa? Kok pada ketawa sih? 9. Ngitung. Berapa hasilnya? 4096. 256-nya dapat berapa? 4. 4. Berarti 2 dikali 4, 8. 8. 8. Ini juga nggak apa-apa ya. Kemudian kalau yang 64 akar 4. Berapa? 40.000. 40.000 akar 4. 40.000. Dikit juga boleh, nggak apa-apa. Sama kayak tadi. Berapa ini? Itu 4 akar 3. 4 pangkat 3. Ini sih. Berarti 64 1/4. 64. Ini akarnya akar 4 semua ya? Berapa dapatnya? Dapat berapa? Ayo, Belum. dihitung. 10. Ya, terus berarti dapat berapa? Dapat 10.000 ya? 4.000. Iya. 42.000. Berarti 40, Bu. 40.000. 40.000 itu hasil akhirnya atau masih ada akar 4-nya? Masih ada akar 4-nya. Akar 4. Nah, dipecahin dulu akarnya. Pusing, Bu. Pusing. Banyak banget akarnya. Karena kita durasi ya, durasi. Yang penting konsepnya paham. Kemudian Ayo yang semangat teman-teman. akar ganda. Nah, akar ganda. Nah, kan kita 10 menit lagi itu kan bahasa kan bisa aja. Ampun. 10 menit. Nah, kita langsung ke sini aja. Jadi akarnya yang kelihatan ini ya. Ini kan akar kosong ya. Jadi akar X pangkat A dikali akar dari BC. Ya, misalkan ini kan kosong. Nah, berarti 2 dikali 2. Ya, berapa? 4. Ya, 2 kali 2. 25 akar 4 ya. Paham ya? Ini yang ini juga Nah, akarnya ada 1, 2, 2. kalau tidak dinotasikan berarti kan 2. Berarti 2 dikali 2. Benar. Berarti 256 akar 4. Paham ya? 4. Oh, 10 menit lagi. Kemudian pembagian bilangan terakar juga sama. Ini konsepnya kebalikan dari yang tadi ya. Ini sama dengan kaidah 4 sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke logaritma. Dalam 5 pangkat 2 sama dengan 25. Pangkat 2 adalah logaritma dari 25 terhadap basis 5. Apa? 5 log 2 sama dengan 2. Jadi, sama dengan 5. Ya, jadi kita ini main kebalikannya dari dan pangkat. Ya. Lihat di kaidah pertama. X sama dengan 1. Sebab X pangkat 1 adalah X. X log 1 sama dengan 0. Sebab X pangkat 0 itu adalah 1. Jadi berapapun dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. 1. Kemudian X log X pangkat A adalah A. Habis ya? Ya enggak? 1 dia. Jadi 1 dikali pangkat A ya. Habis. Kali A jadi 1. Koefisiennya pindah ke depan. Kemudian X log M pangkat A. Berarti pangkatnya pindah ke depan jadi koefisien A pangkat X log M. Ya, kalau secara sederhana 10 log 100 pangkat 2 adalah pangkat 2-nya ini pindah ke depan, 2 dikali 10 log 100. Nah, 100-nya kita bisa pangkatkan. Jadi 10 log 2. 10 log 10-nya kan habis ya. Ya nggak jadi 1, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian yang ke-6, kita langsung ke bilangan aja. 10 log 100. Kalau 2 ya dari 100, jadi log 10, ini habisnya jadi 1, kita coret. Jadi 10 pangkat 2 adalah 100. Kemudian yang F, 10
log M, langsung bilangan aja. 10 log 100 dikali 1000 adalah 10 log 100 ditambah. Jadi kebalikannya, kalau perkalian ditambah, kalau penjumlahan jadi kali. Kurang. Kalau dikurang itu kan dibagi ya. Jadi dikurang. Jadi berapa ini? Ini 10 kan? Tambah. Pangkat 2, iya enggak? Ya. Kan? 10 pangkat 2, Iya. 10 pangkat 3. Jadi tinggal pangkatnya saja. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, Oh, pangkat. Kemudian yang iya pembagian aja pusing. Lumayan lah ya. 1000. Lumayan lah ya. Pembagian dikurang. 10 log 100 dikurang 10. Log 1000. Berarti 10 Dua pangkat min 2, tiga. 10 pangkat 3. 2 kurang 3 sama dengan minus 1 harusnya, Bu ya. 3 min 2. Ya, betul. Ekspres kita. 10 Cepet banget, Bu. 100 log 10 adalah 10 log 10 pangkat 2 dikali 100 log 100. Dari kumon. Arah kebalikannya ya dikalikan 2, iya kan? Supaya jadi 100. Iya. Adalah 1. Kemudian 10 log 100 dikali 100 log 1000 dikali 1000 log 10 adalah 10 log 10 pangkat 2 dari sini ya. Kemudian Ya. log 1000. Nah, kita apa? Jadi 100 pangkat 4. 2. Ya. Kemudian 1000 log 1000 pangkat 0,25. Ini atau 1/4. Jadi kebalikannya dari 10.000 tadi. Jadi 2 dikali 2 dikali 0,25 sama dengan 1. 4 kali setengah. Oh ya. Ya, sekarang 0,25. 1. logaritma. Nah, X untuk 3 pangkat X plus 1 sama dengan 27. Nanti lebih dalam mengenai fungsi eksponen. Ini kaitannya dengan fungsi eksponen juga ya kaitannya. Oh, Jadi log 3 pangkat X Oh, ngerti. dengan 27. Nah, enggak. pindah ke depan ya. Pangkatnya X Ya, plus Ibu. Depan mana, Bu? jadi X plus 1 log 3. log 3. Nah, cari nilai log 27 dan log 3-nya dapat 1. Kemudian Aduh. X-nya adalah Harinya gimana? Iya, Bu, kok tiba-tiba jadi hasil akhir? kenapa ini pakai Ekspres. kalau log 27 sama 3? Karena nanti kalau soal logaritma akan diberikan nilainya. Misalkan log 2 nilainya berapa, log 3 nilainya berapa. Nanti ada Oh, tambahan-tambahan gitu. soal untuk logaritma di sesi berikutnya. Jadi ada lanjutannya ya. Kemudian untuk Iya, Bu. contoh ini ya, Mas karena War. Kan Mas War. Apa? X plus 1. Pusing, guys. Nah, ini nanti di fungsi X ya, untuk pemecahan logaritmanya juga. Nah, kita main di pangkat karena basisnya sama-sama 3 sudah sama. Jadi X plus 1 sama dengan 3. X-nya adalah berarti 2 karena 3 dikurang 1 pindah ruas, ya kan? Iya. Carilah X jika 0,32 plus X adalah 789, 0,32 plus X 789, log 0,32 plus X pangkat 15 sama dengan log Log 7. 789. Ya, kemudian pindah ruas ya. 2,8971 dibagi 15. Nah, ini Itu 15 dari silok ya, Bu? ya, nanti pakai antilog. Tapi Oh, nanti gitu. tidak seribet ini ya, karena bukan matematika keuangan. Jadi Ya. nanti diberikan nilai-nilai logaritmanya. Jadi kalau tidak pakai kalkulator juga cukup sederhana. Ya. Oke, Bu. Didapat berapa ini? X-nya 1,56 dikurang 0,32 jadi 1,24. Nah, untuk log 3X plus 298 sama dengan 3. Kalian perdalam di konsep dasarnya aja ya, di persamaannya nanti aja. Log 3X plus 298 sama dengan 3. Nah, kalau dalam Dasar. selesaikannya, jadi 3X plus 298 sama dengan 10 pangkat 3. Itu kan 1000. Jadi 3X plus 298 sama dengan 1000. Pindah ruas. 1000 dikurang 298, hasilnya 702. Kemudian 702 Ya. dibagi 3, karena cari X kan. Jadi 234. Oke? Ya. Astagfirullahaladzim. Sabar. Nah, ini ada latihan soal. Kenapa saya tertawa terbahak-bahak ya? Nah, latihan soal ini kita mau nyambung lagi nggak? Jadi supaya minggu depan itu kita masuk ke eksponen gitu loh. Ya, boleh, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Gas Bisa terus. membantu mempermudah. Ada mudah-mudahan ya, Bu.
Ya, ya udah karena waktunya kan ini udah mau habis, jadi nanti Iya. kita sambung lagi untuk membahas latihan soal ya. Silahkan Iya, dicoba-coba Bu. dulu Ya. soalnya. Nanti kita jeda sekitar 5 sampai 10 menit untuk kalian coba-coba dulu, baru nanti kita bahas ini ya. Jadi supaya minggu depan bisa masuk ke fungsi eksponen ya. Oke? Iya, Bu. Ya. Kita dulu sesi ini. Nanti disambung lagi 10 menit ya. Kita break. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berarti 1932 ya, Bu. Iya. 1932 kita masuk sesi kedua ya, teman-teman. Ya. 35 aja. Ya 35 biar Iya. Ayo, ya. ada semangat ya teman-teman belajar matematikanya. Ayo. Di- Kagak bisa. masuk kelas, kagak Kelas ngerti. ya? Tamat. Siapa ketua kelas? Ya, Bu.